Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi falafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah. Allah masih memberikan nikmat iman, terutama nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di sini, di masjid yang mulia, di majelis yang mulia ini. Dan tidak banyak orang yang mempunyai kenikmatan itu, nikmat iman, Islam sekaligus kesehatan, sehingga dengan tiga modal itu, iman, Islam dan kesehatan, kita mampu melangkahkan kaki kita semua ini ke masjidnya Allah untuk beribadah. Karena ada banyak orang yang sehat tetapi tidak memiliki iman, tidak memiliki semangat keislaman, sehingga mungkin tidak tergerak hatinya untuk selalu datang ke majelis-majelis ilmu. Ada juga yang dengan sedih hatinya memiliki keimanan dan keislaman tapi tidak memiliki kesehatan, sehingga berat sekali atau sangat sulit sekali untuk datang ke masjid-masjid Allah. Dan inilah mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua bahwa nikmat ini harus kita syukuri, harus kita optimalkan, dan harus kita peruntukan semata-mata karena untuk Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk ini, bentar ya. Slide show-nya belum masuk. Pada pagi ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang bahagia dan sehat di usia senja. Saya ambil topik ini karena terkadang kita ini terpenjara atau apa ya namanya istilahnya ya, terkooptasi bahwa kalau sudah berusia di atas 40, di atas 50 itu seolah-olah ya sudahlah, waktunya kita istirahat, waktunya kemudian kita tidak memaksimalkan potensi yang ada di tubuh kita. Ya tidak ya, jadi beberapa fakta ini kemudian menjadi potret bagaimana banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa sudah tidak waktunya lagi untuk tampil dan memaksimalkan potensi yang ada. Apalagi kalau sudah jatuh pada masa-masa misalkan pensiun ya. Saya sering beberapa kali diminta untuk memberikan materi kepada orang-orang yang sudah pensiun, dimotivasi maksudnya. Saya sering katakan bahwa Bapak Ibu yang saat ini sedang pensiun, yakinlah bahwa sesungguhnya karena sangat potensialnya Bapak Ibu, saking tingginya potensi saat itu sehingga perusahaan dan negara tidak mampu membayar. Makanya kemudian disuruh pulang gitu. Saking potensialnya, saking mahalnya gitu loh kemampuan Bapak Ibu gitu. Andaikan itu kemudian menjadi potensi atau kemudian menjadi kesadaran bahwa di usia pensiun biasanya kalau di pegawai negeri usia 56 tahun, kalau guru di atas 60 tahun, itu sesungguhnya justru nanti saya akan tunjukkan bagaimana usia-usia itu justru mestinya adalah potensi-potensi emas dan kemudian bisa menghasilkan banyak karya-karya yang luar biasa. Nanti akan saya sampaikan beberapa fakta itu dan mudah-mudahan menjadi penyemangat kita semua. Kalau kita bicara tentang apa itu sehat dan bugar ya, kalau misalkan kita mencari referensi di WHO misalkan, atau yang paling dekat adalah dengan undang-undang kesehatan. Jadi yang disebut sehat itu ternyata bukan fisik saja Bapak Ibu sekalian. Yang disebut sehat adalah fisik ya, sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Ada 4 aspek yang memungkinkan setiap orang ini untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini menurut undang-undang tahun 2009. Kalau di Islam itu kan ada sehat wal afiat ya. Jadi afiat ini kalau bahasa ininya mungkin bugar. Apa itu bugar? Apa itu afiat? Yaitu berfungsinya seluruh organ secara baik,
berfungsinya seluruh potensi atau organ dan indera manusia secara baik. Kemampuan ini kemudian disebutnya sebagai afiat. Maka kemudian kalau di bahasa kesehatan itu ada istilah sehat dan bugar. Ini dulu konteks yang pertama yang harus kita sepakati. Jadi sehat itu bukan hanya dilihat fisiknya, tapi juga bagaimana mentalnya, bagaimana spiritualnya, dan bagaimana fungsi sosialnya. Dan itu ditopang oleh kebugaran, yaitu berfungsinya seluruh organ dan indera secara baik. Bicara tentang apa itu kemudian lansia, usia lanjut usia ini. Kalau beberapa referensi, kita ambil juga dari beberapa referensi, ada 3 kelompok lansia. Ini sebagai pendahuluan dulu ya. Yang pertama adalah kelompok lansia dini. Ini usia di atas 55 tahun, waktunya pensiun ya, betul ya, kalau Bapak Ibu sekalian ya. 56 tahun, 55 sampai 64 dikatakan merupakan kelompok baru yang memasuki lansia. Yang kedua adalah kelompok lansia murni, di atas 65 tahun, lanjut usia. Lalu kemudian ada lagi kelompok lansia resiko tinggi, di atas 70 tahun. Nah, usia-usia ini sebenarnya saya bisa menunjukkan nanti beberapa fakta bahwa justru pada usia-usia, terutama pada usia kelompok lansia yang baru ini, justru disitulah banyak fakta potensi luar biasanya manusia muncul. Ya. Kita ingat di surat Ar-Rum ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Ini proses fasenya ya. Lalu kemudian Allah jadikan juga setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Dan kemudian setelah menjadi kuat, memang ada fakta ya bahwa setelah kuat itu akan kembali lemah dan beruban. Tetapi kalau kita baca beberapa tafsir ini tidak ada batasan, maksudnya tidak dikatakan oh ini kalau sudah usia 50 tahun atau sudah beruban itu kemudian sudah lemah. Beberapa fakta nggak menyebutkan begitu. Karena beberapa fakta juga banyak sekali yang mengatakan berbeda setiap orang, tergantung bagaimana proses yang dialami pada manusia itu. Misalkan ada orang yang justru sudah merasa tua itu di usia 40 tahun misalkan. Ada yang justru dia merasa lemah ketika di atas 65 tahun. Itu beda-beda setiap orang. Dan ini tidak menyatakan bahwa usia menjadi patokan, tapi memang ada proses itu. Ya, kita ini menyadari bahwa ini sebagai sebuah sunatullah. Ada sebuah penelitian menarik tahun 2017 Bapak Ibu sekalian. Ditulis oleh atau dibuktikan oleh yang namanya Sarah Jane Blackmore dari University College of London. Beliau menemukan sebuah fakta yang luar biasa bahwa ternyata otak manusia itu berkembang terus sampai usia 40 tahun. Ini di area frontal. Kalau area frontal ini yang depan Bapak Ibu, yang warna kuning di depan ini namanya area frontal. Kalau caranya gimana beliau ini melakukan penelitian? Caranya di MRI otaknya itu terus menerus dan ternyata terus berkembang di area frontal ini sampai kemudian pada usia 40 tahun. Ini fakta yang luar biasa ya, 2017 itu kan baru ya. Dan kita tahu bahwa area frontal atau kemudian dunia kesehatan sangat sadar bahwa area frontal inilah tempat di mana membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena disitulah tempat berpikir, disitulah fungsi luhur berada. Fungsi luhur itu membedakan baik dan buruk ya, membedakan sesuatu yang bermakna atau tidak, itu fungsi luhur di depan sih. Dan dibuktikan bahwa ternyata berakhirnya proses itu baru di usia 40 tahun. Makanya ini mungkin menjadi salah satu jawaban kenapa kok kemudian Allah mengangkat para rasul itu di usia 40 tahun, Bapak Ibu sekalian. Di usia 40 tahun itu Allah banyak mengangkat para rasul itu, dan pada saat itulah semua potensi manusia sedang optimalnya, sedang tingginya dan sedang maksimalnya. Kalau kita kan merasa maksimal kira-kira usia 20 tahun waktu itu. Betul ya Bapak Ibu ya. 20 tahun kan lagi seger-segernya itu, lagi kuat-kuatnya. Dan kalau kita kembalikan pada referensi tadi definisi bahwa yang disebut sehat secara maksimal itu ketika fungsi fisiknya, fungsi ruhnya
fungsi akalnya dan fungsi sosialnya sedang dalam posisi optimal. Di mana kalau gitu pada usia optimal? Ternyata pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun lah sebenarnya fisik ini pada kondisi optimal karena ditandai dengan lengkapnya semua fungsi. Ya, kemudian pada saat itu mestinya ruh kita juga sedang tinggi-tingginya karena Allah mengingatkan kita di di surat ini, di surat Al-A'qaf ayat 15 tentang pentingnya kita mengingat usia 40 tahun. Oleh Bapak Ibu sekalian ya, pada 40 tahunlah kemudian Allah mengingatkan kita tentang pentingnya kita memaksimalkan aspek ruh ini. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah. Lalu kemudian kita diminta berdoa. Qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholiha tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ada doa yang luar biasa, ya Tuhanku berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Jadi nikmat kita ini secara sempurna sebenarnya pada usia 40 tahun dibuktikan dengan lengkapnya fisik kita, ya. Lalu kemudian bagaimana ruh kita juga kemudian mestinya pada saat itu pada kondisi optimal. Bagaimana kemudian juga Allah melimpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Pada saat itulah kemudian aspek sosial juga menjadi optimal gitu. Ini kata-katanya nih, berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Semakin banyak kita bermanfaat pada orang lain, semakin tinggi aspek sosial. Tadi ada 4 Pak ya, ada fisik yang optimal, ada ruh yang mestinya optimal, ada aspek sosial dan aspek spiritual. Ini semua kalau misalkan sudah optimal maka disebut sebagai kondisi optimal. Dan berilah aku kebaikannya akan mengalir sampai kepada anak cucuku dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana sebenarnya kita mensikapi bahwa usia lanjut yang saat ini mungkin ada pada diri kita atau pada orang-orang di sekitar kita ya, orang tua ya, paman, ayah gitu ya. Bagaimana kemudian bisa mengingatkan dan kemudian bisa membuat kesadaran bahwa tidak ada batasan usia dan kemudian ini bisa kita maksimalkan semua untuk kepentingan yang lebih baik. Ini sebuah fakta-fakta yang saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kita ingat kalau kita mau tahu bahwa qudwah teladan kita kan Rasulullah, jelas ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik buat kita semua. Maka contohnya adalah pasti Rasulullah. Rasulullah itu pada usia 40 tahun sudah menerima wahyu. Menerima wahyunya kan pada usia 40 tahun. 13 tahun di Mekah. Dan kita tahu bahwa Rasulullah itu setelah usia 53 tahun baru ada perintah untuk berperang. Ini perang ini pasti luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Perang ini perlu persiapan fisik yang luar biasa. Kalau kita bilang bahwa usia 53, 55 itu waktunya leren atau pensiun, justru Rasulullah pada usia 53 baru memulai aktivitas fisik yang luar biasa. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi pada usia 53 dan seterusnya itulah pada Rasulullah mendapatkan aktivitas fisik yang luar biasa. Dan kita ketahui Rasulullah itu menikah lagi bukan pada usia 40 tahun, tapi pada usia di atas 53 tahun. Artinya pada saat kita manusia Indonesia ini saat berpikir waktunya pensiun, gak usah aneh-aneh. Saya gak mengajari Bapak untuk nikah lagi, tetapi maksud saya adalah bagaimana kemudian para sahabat dan Rasulullah itu di usia 53 tahun justru pada saat itulah potensi fisik dan potensi semua itu menjadi optimalnya, aspek ruhnya, aspek jasadnya, aspek mentalnya, spiritualnya, dan aspek sosial. Ya. Rasulullah ini kan menjalani peperangan kira-kira 64 kali, tetapi yang ghazwah yang kira-kira diikuti langsung adalah 26 kali selama 10 tahun. Berarti kalau bisa kira-kira 2-3 kali Rasulullah ikut berperang dalam setahun. Kalau ikut olahraga nih, olahraga olimpiade itu, misalkan kita ini, olimpiade itu dalam setahun 2-3 kali, kira-kira kuat gak kita?
Jangankan olahraga olimpiade seperti peperangan begini mungkin. Kita sudah sangat terbiasa bahwa kemana-mana nih naik sepeda motor termasuk saya. Ke yang jalan dekat tetangga naik sepeda motor. Kemana? Artinya apa? Kekuatan fisik kita ini menjadi masalah. Orang muslim ini saat ini menjadi masalah. Kenapa? Karena pada saat ini saya kira banyak dari kita yang tidak memanfaatkan potensi fisiknya secara baik. Olahraga mungkin kita kurang. Saya dokter anestesi yang selama ini sering merawat pasien COVID. Ini ada fakta yang luar biasa yang kita baru tahu setelah ada COVID ini berkah ya. Jadi Indonesia ini kan sebenarnya kaya vitamin D karena mataharinya banyak. Tetapi ada fakta yang luar biasa, orang-orang yang sakit salah satu faktor adalah kekurangan vitamin D. Orang yang sering terpapar COVID itu kalau vitamin D-nya kurang atau kalau terjadi perburukan kalau vitamin D-nya kurang. Dan hampir semua pasien yang diperiksa kadar vitamin D jauh rendah daripada nilai normal. Kenapa? Karena orang Indonesia walaupun kaya matahari enggak ketemu matahari. Datangnya berangkatnya bekerja mungkin sebelum subuh, sudah pulangnya malam, atau kalau kemana-mana selalu menghindari matahari. Justru ngapunten guys, kalau orang-orang yang bekerja di lapangan, gojek segala macam kok nggak banyak yang sakit. Orang-orang yang kerja di lapangan yang petani itu kok nggak ada yang banyak yang sakit. Justru orang-orang kantoran yang banyak. Kenapa? Karena kadar vitamin D-nya itu sangat rendah sekali. Kita menghindari matahari semuanya. Nggak mau kena sinar matahari, takut nggak ganteng, takut nggak cantik begitu. Jadi Indonesia kemudian dikatakan baru-baru ini sebagai endemi defisiensi vitamin D. Luar biasa ya. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa ada fakta-fakta di mana ketika usia 53 tahun atau di atas itu atau 55 tahun itu Rasulullah telah menunjukkan bahwa potensi jasad dan potensi akalnya sedang maksimalnya. Atau kita tahu sahabat yang luar biasa nih, beliau kita tahu namanya Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, mencapai puncak karir militernya saat usia 53 tahun juga. Dan setelah itu beliau masih ikut peperangan. 53 tahun ini perang Yarmuk di mana beliau diberhentikan oleh Khalifah Umar bin Khattab dari panglima militer, diberhentikan digantikan dengan Ubaidah, sahabat Ubaidah bin Jarrah. Artinya pada saat itu adalah puncak karir militernya. Setelah itu beliau masih ikut peperangan. Kira-kira ada total yang beliau ikut peperangan adalah 100 kali peperangan. Dan kita bisa bayangkan bagaimana para sahabat ini, kekuatan fisiknya, apa yang dilatih oleh para sahabat ini nanti kita akan bahas. Apa sih sebenarnya yang dilatih oleh Rasulullah dan para sahabat agar fisiknya pada usia 53 tahun di atas itu bisa maksimal, nanti kita akan bahas. Tolha bin Ubaidillah dengan sebutan Syahid yang berjalan. Kita kalau baca sirah itu, kita tahu Tolha di perang Uhud itu menjadi perisainya Rasulullah. Ada berpuluh-puluh anak panah yang ada di tubuhnya, ada sabetan pedang yang banyak, ada tombak, ada tusukan tombak yang banyak, tetapi beliau masih kuat menjalani peperangan itu. Kita kalau tersandung saja sudah nggak mau kan, berjalan lagi gitu. Kalau misalkan luka sedikit saja kita nggak mau, tapi kenapa kok para sahabat ini luar biasa? Apalagi kalau kita ingat perang Mu'tah itu ya. Itu ada sahabat yang namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah panglima perang yang pertama kali itu menghadapi kesahitan. Pegang panjinya, lalu ditebas tangan kanannya, dipindah ke tangan kirinya. Ditebas tangan kirinya dekat dengan dadanya, kemudian sampai kemudian beliau syahid di penggal. Artinya pada saat beliau itu dalam kesakitan yang luar biasa, tangannya tertebas, itu masih terus bisa berperang. Saya nggak bisa bayangkan ada kekuatan apa di para sahabat itu sehingga kok bisa terus gitu melakukan aktivitas peperangan yang luar biasa itu dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Dan pada saat itu juga kita tahu Ja'far ini pamannya Rasulullah gitu. Ini pamannya Rasulullah, usianya sedikit lebih tua daripada Rasulullah pada saat perang Uhud itu. Artinya sekali lagi ini sebuah fakta bahwa beliau memiliki potensi kesehatan yang luar biasa pada usia di mana orang Indonesia atau kita semua waktunya pensiun. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berharap tidak ada perasaan bahwa ketika usia pensiun itu sudah selesai aktivitasnya, sudah merasa tua
atau sudah merasa tidak sehat lagi. Ini harus kita bangun kesadaran itu. Saya ingin menunjukkan beberapa alasan yang mungkin kita bisa analisis sama-sama. Ini dari analisis saya dan hasil bacaan-bacaan dari apa yang saya baca dari beberapa fakta di sirah atau kemudian saya kaitkan dengan ilmu kesehatan. Kenapa kok bisa begitu ya? Apa kira-kira rahasianya? Yang pertama menurut saya adalah bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabatnya itu menyadari bahwa harus ada keseimbangan nutrisi jasad, akal, ruh, dan sosial. Nggak bisa kemudian kita ini memberi kesehatan ini hanya mementingkan aspek bagaimana makanannya. Makanan kita ini selalu makanan jasad ya. Makanannya dijaga, makanannya harus rendah kolesterol, makanannya begini, itu yang kita pikir. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya ada kebutuhan nutrisi akal kita, ada kebutuhan nutrisi ruh kita, dan ada kebutuhan nutrisi sosial kita. Ini banyak sekali cerita-cerita ya Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang aktivitas sosialnya banyak gitu, misalkan sedekahnya banyak, memberi kebaikan gitu ya. Ini orang itu merasa bahagia. Kalau sudah bahagia, maka dia akan seolah-olah akan sehat, rasanya kok enteng badan saya ya, rasanya pusing-pusing saya hilang. Ini dari aspek sosial. Begitu juga ketika kita belajar ya, membaca, ada akal yang kemudian kita penuhi. Lalu begitu juga tentu saja adalah aspek ruh ini. Kita beri nutrisi dengan kajian-kajian, dengan aspek-aspek bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aspek bagaimana menghidupi sosial. Jadi harus seimbang Bapak Ibu sekalian. Kalau ada saat ini pemerintah sibuk dengan stunting tahu Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana anak itu diperhatikan tuh hanya aspek jasadnya, tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana jangan-jangan ada stunting akal, jangan-jangan ada stunting ruh pada anak-anak. Di Islam itu kan ada istilah akal, akil, dan balik. Ini fakta juga menyebutkan bahwa dari sinilah mungkin masalah-masalah kesehatan di akhir itu juga muncul. Orang itu, kita ini pada orang tua ini kadang-kadang nanti kita mungkin adakan kajian lagi tentang aspek ini ya, tentang akil balik ya. Ada aspek bagaimana kita lebih mementingkan anak itu di aspek baliknya atau kesehatan fisiknya. Oh, anak saya kok kurang ya, kok nggak mau makan nih dok, kurus dia gitu. Tapi nggak berpikir akalnya. Makanya ketika dia jatuh pada usia balik itu tidak dibarengi dengan kematangan akalnya. Ini anak-anak sekarang begitu. Jadi maksudnya kalau orang yang mestinya kita memperhatikan akil dan balik itu harusnya selaras Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat balik akalnya juga mestinya juga sudah matang. Sehingga dia mampu menerima beban-beban amanah, beban-beban kehidupan gitu pada saat balik itu. Kan enggak, sekarang itu maaf ya, anak-anak perempuan SD mungkin sudah datang bulan, sudah menstruasi, SD juga sudah mimpi, kalau laki-laki sudah mimpi basah, tapi jauh dari kemudian kematangan akal. Ini ada ketidakseimbangan dari jasad dan akal. Dari situ sudah jadi masalah sejak awal. Mestinya pada anak-anak itu sudah harus kita pikirkan bagaimana balik itu dibarengi dengan akal. Satu ya, keseimbangan. Yang kedua adalah pentingnya istirahat bagi tubuh. Ya, kita harus tahu bahwa tubuh juga memiliki hak. Bagaimana pentingnya kita beristirahat, karena Allah berfirman di surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata, dan Allah jadikan tidurmu untuk istirahat. Kita tetap harus istirahat. Caranya istirahat bagaimana? Kita harus mencontoh Rasulullah. Beliau kira-kira 6 jam tidur dalam 24 jam untuk istirahat. Jangan begadang dan jangan waktunya tidur ya kita tidur. Pentingnya istirahat bagi tubuh. Ini beberapa rahasianya juga banyak. Yang berikutnya adalah pentingnya gerak badan. Kalau kita beribadah, juga ini aktivitas gerak badan yang luar biasa. Malam hari, sebelum subuh kita sudah sholat tahajud, lalu kemudian ibadah sholatnya kita lakukan secara tumaknina. Ini sudah gerakan yang luar biasa. Apalagi kita mau olahraga, kita mau berjalan. Kalau ke masjid mungkin kalau jaraknya dekat ya jalan, kalau ke pasar mungkin jalan. Saya mendalami ilmu nyeri, fakta yang ada juga sekarang banyak sekali orang-orang laki-laki dan perempuan di usia di atas 50 tahun tuh lututnya sakit semua. Kenapa? Karena
fungsi lutut tidak dimaksimalkan Bapak Ibu sekalian, nggak dipakai jalan, dari motor ke mobil beca, motor ke mobil beca, kan begitu ya. Kakinya nggak dipakai, lututnya nggak dipakai, sehingga wajar kalau pada saat usia di atas 50 tahun itu kakinya sakit gitu. Itu banyak sekali, dan banyak sekali sekarang nih datang ke tempat kami, dok lutut yang masalah. Kenapa? Memang nggak dipakai, tidak dimaksimalkan. Zaman dulu kan nggak pernah kita dengar ada orang sakit lutut, itu jarang. Bapak-bapak saya tuh nggak pernah, kakek saya nggak pernah, orang kemana-mana jalan. Sekarang kemana-mana kan naik sepeda motor, kemana-mana naik beca, kemana-mana naik kurang-kurangnya naik sepeda pancal. Ini yang kemudian kita harus ubah agar pentingnya gerak badan selain ibadah sholat yang tumaknina dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Yang berikutnya adalah kebersihan. Ya tentu ini bagian dari kewajiban ya kita untuk menjaga kebersihan. Kita harus bersih. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini bagian dari perintah juga di surat Al-Mudaththir. Puasa, nanti lain kali kita akan bahas bagaimana puasa juga bisa menyebabkan orang pada level tertinggi di mana kesehatan fisik, jasad dan ruhnya pada kondisi maksimal pada saat orang berpuasa. Ini nanti ada kajian tersendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi puasa ini luar biasa manfaatnya buat kesehatan kita. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini mungkin usia 50 tahun belum terbiasa puasa, maka biasakan untuk berpuasa. Insya Allah Bapak Ibu akan menemukan rahasia luar biasa dari puasa ini. Dan yang berikutnya adalah yang menurut saya sangat penting adalah selalu berpikir positif atau husnudzon. Ini saya mau cerita tentang bagaimana berpikir positif ini kaitannya sangat erat dengan kesehatan. Di dalam tubuh kita tuh ada hormon yang namanya hormon endorfin Bapak Ibu sekalian, atau enkefalin. Ini lawannya dari hormon adrenalin dan noradrenalin. Dua ini selalu bekerja beriringan. Kalau orang stres, orang berpikir negatif, orang ketakutan, yang muncul dominan adalah adrenalin dan noradrenalin. Pada jantung menyebabkan detik jantungnya akan lebih cepat. Pada tensi dia akan menyebabkan tensinya tinggi. Tetapi kalau endorfin yang keluar, dia akan mengeluarkan hormon kebahagiaan. Dia yang tadinya tensinya tinggi menjadi turun, dia yang tadinya detuk jantungnya menjadi cepat, dia akan pelan. Ini namanya kan hormon endorfin. Dia akan muncul pada saat orang berpikir positif, dia akan muncul pada saat orang bahagia. Dan endorfin ini yang menyebabkan pembuluh darah bekerja secara maksimal. Kemudian kanal-kanal atau saluran-saluran kabel-kabelnya darah itu atau pembuluh darah itu dia akan terbuka secara baik, sehingga darah akan mengalir pada organ-organ itu secara baik juga. Akan terbuka dan akhirnya otak akan teraliri darah yang cukup baik, jantung, paru, ginjal, semua organ akan teraliri darah yang mengandung nutrisi ini secara baik kalau kadar endorfinnya cukup. Orang yang berpikir negatif itu kadar endorfinnya rendah karena adrenalinnya yang naik. Makanya kemudian ada pendapat atau kemudian ada fakta bahwa orang yang bahagia selalu kelihatan wajahnya cerah. Orang yang ibadahnya baik misalkan kok kelihatan wajahnya berseri-seri, nampak seperti bercahaya. Kenapa? Karena nutrisi di wajahnya cukup baik. Makanya orang-orang yang mungkin orangnya tumaknin, orang-orangnya ikhlas, tenang, begitu kelihatan kok wajahnya bercahaya. Ini kan kaitannya sangat erat pada orang yang beribadah secara baik, ibadahnya, hubungannya kuat dengan Allah dan keikhlasannya luar biasa, dia akan merasakan luar biasa nikmatnya, dan pada saat itulah endorfin sedang tinggi-tingginya. Ini kemudian menjadi rahasia juga kenapa kok tadi sahabat Tolha, sahabat Khalid, dan Rasulullah dan para sahabatnya itu juga memiliki potensi mengelola rasa sakit dengan sangat baik dan sangat bagusnya. Coba Bapak bayangkan ya, kalau kita dicubit aja ya, cubit sakit nggak Bapak Ibu sekalian? Sakit ya. Tapi kalau Bapak Ibu dicubit, itu rasanya beda. Kalau Bapak dicubit oleh orang yang dicintai sama yang dibenci, rasanya pasti beda. Kalau kita dicubit sama orang yang dicintai, yang keluar endorfin Bapak Ibu sekalian. Maaf ya. Yang keluar adalah endorfin. Kalau yang dibenci, yang keluar adrenalin. Jadi rasa sakitnya itu berbeda pada orang ketika menerima rasa sakit. Jadi para sahabat dan para Rasulullah tentunya ini bagaimana menghadirkan endorfin di dalam tubuhnya secara baik. Ya tentunya dengan tadi ya ibadahnya bagus dan sebagainya. Ini mungkin rahasia-rahasia di mana kemudian
kesehatan pada usia senja ini harus kita hadirkan bagaimana endorfin itu lahir di dalam tubuh kita secara baik. Kalau di Jepang Pak, saya sekolah di Jepang untuk sekolah nyeri itu ada latihan-latihan bagaimana caranya untuk melahirkan endorfin secara banyak di tubuhnya. Nanti mungkin satu ketika saya akan bahas khusus tentang bagaimana melahirkan endorfin. Itu ada titik-titik tekan di glabelanya nih, di puncak dahi ini, lalu titik-titikkan pada jari-jari tangan, ditekan di tembok begitu, tangannya ditekan. Saya pikir-pikir kenapa kita nggak sujudnya lebih lama begitu yang menekan glabella, kenapa kita nggak menekan ujung-ujung jari dan kemudian kaki, jari-jari kaki juga ditekuk seperti kita kemudian kita menekuk pada saat duduk di antara dua sujud gitu. Itu latihannya orang Jepang agar endorfinnya keluar. Saya berpikir kenapa kok kita tidak bisa begitu melahirkan endorfin yang banyak kalau misalkan tata cara sholat kita mungkin betul-betul mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Betul persis di dahinya, di ujung-ujung tangannya dan di ujung-ujung jari kakinya agar endorfinnya keluar. Ini bagian dari bagaimana kemudian berpikir positif menjadi sesuatu yang menjadi syarat bagaimana endorfin keluar di dalam tubuhnya. Ini satu contoh ya terakhir, Wang Desun ini mendapatkan kesuksesan justru di atas usia 65 tahun. Beliau dulunya adalah seorang gelandangan, tapi mendapatkan optimal fisik dia di juara binaraga pada usia 65 tahun, Pak. Namanya Wang Desun. Dan sekarang usia kira-kira di atas 83 tahun. Karena ini diberitakan tahun 2018. Artinya sekarang sudah lebih dari 4 tahun. Wang Desun ini mendapatkan keoptimalan fisik justru di atas 83 tahun. Jasadnya luar biasa. Penglihatannya masih bagus, fisiknya masih bagus. Seorang kakek yang baru sukses justru di usia lansia. Jadi bagi kita tidak ada alasan untuk tidak sehat di usia lansia, di usia di atas 50 tahun. Kenapa? Dengan menghadirkan kesehatan di antara kita dan kemudian menghadirkan endorfin, kebahagiaan. Kalau kita ibadah yang baik agar ruh kita baik, hubungan spiritual kita dengan Allah baik, maka endorfin kita akan banyak. Kalau kita olahraga, aktivitas, endorfin kita juga akan keluar. Kalau kemudian kita banyak sedekah, endorfin kita juga akan keluar. Jadi endorfin ini sebenarnya endogenous morfin, Pak. Jadi morfin yang keluar di dalam tubuh kita ini. Dia morfin namanya. Endorfin itu adalah endogenous morfin. Morfin yang ada di dalam tubuh manusia dan kadarnya memang sangat cocok sesuai dengan kebutuhan tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua bahwa tidak ada alasan untuk tidak sehat. Jazakallah. Saya akhiri. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul. Oh, mau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak perlu ya? Tutup aja atau gimana? Monggo. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Usia saya sekarang 53 tahun, Dok. Oh iya, ya Allah. Apalagi maksimalnya nih, Pak ya. Jadi awalnya saya berpikir bahwa selain berpikir positif, saya harus mengurangi intensitas olahraga yang keras menjadi agak dikurangi. Yang biasanya jogging menjadi jalan kaki. Tapi setelah kajian hari ini, saya harus berubah pikiran, Dok. Karena ternyata Rasul itu perang pada usia 53 tahun. Tetapi tetap harus kita sadari bahwa memang di usia lebih dari 50 tahun itu memang kondisi fisik agak berkurang, Dok. Yeah. Pertanyaannya adalah apakah di usia lebih dari 50 tahun ini kalau olahraga itu bisa agak keras, Dok, misalnya dengan lari misalnya begitu, Dok. Jadi tidak hanya cukup jalan, karena kemarin-kemarin tuh mindsetnya adalah kalau usia di atas 50 tahun itu olahraganya tidak boleh terlalu keras gitu. Ya. Jadi cukup dengan jalan kaki misalnya seperti itu. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab secara singkat ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada jeda Bapak aktivitas olahraganya di usia-usia senja, ada jeda, maka memang kita dianjurkan untuk olahraga ringan, bertahap, nggak bisa langsung kemudian aktivitas berat. Kecuali mulai muda tidak berhenti aktivitas fisiknya. Artinya memang selalu rutin aktivitasnya, joggingnya. Tetapi kalau sudah ada jeda, memulainya itu
Memang tidak dianjurkan untuk langsung aktivitas yang berat, tetapi memulai yang ringan. Kalau dengan jalan Bapak sudah kuat gitu, jogging pelan, jogging itu bertahap. Ini yang saya ceritakan tadi ya beberapa fakta ya. Usia 60 tahun memulai aktivitas olahraga seperti yang tadi contohkan oleh Bang Desun tadi misalkan, dia memulainya memang pada usia 60 tahun. Jogging pelan, lama-lama sampai kemudian dia mampu melakukan aktivitas fisik yang luar biasa. Jadi masih bisa dioptimalkan Bapak Ibu, asalkan memang latihannya bertahap. Nggak bisa kemudian, oh aku 53 tahun ternyata masih enom, wes tak getno ae, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi artinya pada saat inilah fisik pada saat optimalnya. Turun. Nggih. Ada lagi. Oh, Ibu, monggo. Saya khawatir diprotes nih gara-gara boleh nikah lagi usia 53 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya mau menanyakan Pak Ustadz atau Pak Dokter. Nggih. Dulu saya itu tensinya rendah sampai usia menopause, sampai mulai menopause itu saya masih rendah dan normal gitu. Tapi kok menjelang sampai ke sini tuh sudah mulai merangkak itu kan itu karena faktor makanan atau turunan ya. Soalnya ibu saya dari muda itu memang punya tensi tinggi. Apakah saya terus berhenti nggak olahraga? Biasanya jalan terus nggak olahraga atau dari faktor makanan ataukah bisa nanti normal kembali atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Kadar itu Pak ya, kadar hormon tuh ya. Ini tentang apa tadi Bu? Tensi. Oh, tensi. Iya. Iya. Tadinya kan darah rendah Pak Ustadz. Jadi kok setelah menopause menuju ke usia yang mau ke 60 ini kok semakin lama kok semakin naik, dikit naik gitu. Itu dari kurangnya berolahraga atau dari makanan juga atau apa itu Pak? Apakah bisa di untuk paling tidak di bawah 30 gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi memang pada usia menopause ya. Menopause juga sebenarnya bisa agak diperjauh kalau misalkan sebelum menopause itu juga aktivitas tadi ya, keseimbangan itu juga dimulai. Jadi maksudnya kadar estrogen pada wanita itu bisa dipertahankan baik kalau di aktivitas olahraganya juga baik. Dan saya bilang tadi, kalau dalam kondisi endorfin kita kurang, enkefalin kita kurang, tadi dua hormon itu, maka yang dominan mungkin sedikit adalah adrenalin dan noradrenalin. Maka pada saat itulah pembuluh darah menyempit pelan-pelan. Ibu ibarat kalau ada air, selangnya diperkecil, maka pressure-nya makin tinggi kan? Kalau kita nyiram bunga dulu. Kalau kita tekan selang itu, ya kita persempit, itu alirannya kan makin deras. Itu seperti darah kita. Kalau misalkan pembuluh darah itu makin mengecil, menyempit, karena itu tensinya makin tinggi, itu peristiwanya begitu. Tapi kalau terbuka, dilebarkan misalkan dengan kadar endorfin enkefalin yang tinggi, maka pressure-nya akan rendah. Artinya pressure-nya menjadi berkurang dari pressure yang tinggi tadi. Kalau sudah rendah begitu, maka kerja jantung yang harus bagus. Kan pompanya ada di jantung. Kalau dibuka pembuluh darahnya, tapi jantung yang nggak pompa bagus, ya kan tetap airnya kan lemah begitu kan. Gimana caranya agar bagus? Ya jantungnya harus diperbagus, jangan terlalu cepat pompanya. Tapi optimal, gitu, optimal 60 kali per menit. Kalau dia terlalu cepat, maka mungkin aliran yang dipompa juga sedikit. Walaupun dia sudah disempitkan, alirannya tidak terlalu besar juga. Ini peristiwa sederhana yang bisa kita analogikan dengan selangnya nyiram air itu. Kan kalau kita buka krannya itu, alirannya keras. Kan? Kalau kita persempit makin jauh tuh pressure-nya. Nah kalau misalkan ini kita buka, ininya harus kencang nih pompanya. Tapi kalau ininya disempit, ininya harus dikurangi. Nah, jantung itu dan pembuluh darah itu bekerja secara sinergi. Kalau pada saat jantung pompanya sedang besar-besarnya, dia membuka. Tapi kalau kadar adrenalinnya tinggi, menyempit. Nah, pada kondisi ibu itu mungkin pada saat menopause kadar estrogennya rendah, lalu kemudian pembuluh darah akan pelan-pelan akan menyempit. Diobati dengan apa? Dengan memperbaiki pompa jantung, ibu aktivitas olahraga yang baik, karena orang yang berolahraga itu pompa jantungnya dia akan beradaptasi untuk bagus dan mengurangi kadar adrenalin dan noradrenalin tadi dengan memaksimalkan fungsi endorfin enkefalin tadi agar pembuluh darahnya terbuka sehingga tensinya akan normal. Jadi normal itu adalah dua fungsi, kerja jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darahnya sempit, dia tensinya tinggi. Jantungnya terlalu
keras memompa juga tinggi. Nah, gimana caranya dibuka pembuluh darah? Kira-kira begitu. Turun, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, monggo. Makannya Rasulullah yang makanlah sebelum kenyang dan berhentilah sebelum lapar, itu apakah pernah ada penelitian seperti apa sih penerapannya di dalam dunia kesehatan atau kedokteran? Apakah ada tips-tipsnya? Begitu Dok, terima kasih. Sebenarnya kajian ini saya sampaikan ketika membahas tentang aspek puasa dan kesehatan, tapi nggak apa-apa sedikit saya sampaikan bahwa ada itu hadisnya sahih ya, maksudnya makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ada fungsi organ di lambung kita, ada hormon pepsin, ada hormon-hormon pencernaan yang lain, dia bekerja pada saat sudah terbiasa. Misalnya gini, kita makan biasa jam 7, jam 1, jam 5 sore atau jam 7. Pada saat itu kemudian tubuh selalu secara otomatisasi itu mengeluarkan enzim-enzim itu. Nah, enzim-enzim itu keluar, itu kalau misalkan pada saat kita dibilang bahwa kita merasa lapar, itu pada saat enzim itu sudah keluar. Kalau tidak ada makanan, maka yang digerus adalah lambungnya atau lapisan lambungnya. Asam lambungnya akan keluar di situ, sehingga karena nggak ada makan, bapak terlambat makan, maka akhirnya banyak orang saat ini mungkin keluhannya, kenapa kok orang sering gastritis atau nyeri lambung, itu karena waktunya enzim pencernaan keluar itu dia tidak ada makanan gitu. Makanya kemudian yang digerus adalah lambungnya. Kok jadi perih, sakit gitu. Makanya sebaiknya kita makan saat kemudian saat lapar. Saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi pada saat kita merasa itu langsung kita makan. Itu kan sinyal. Mulailah kamu makan saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, pada saat kenyang ini juga jadi masalah. Kenapa? Pada saat kenyang distensi lambung menjadi lebih berat, ya, sehingga proses pengosongan lambung akan menjadi terlambat. Harusnya dia sudah kosong, sudah beristirahat, bapak kemudian isi lagi dengan waktu makan yang berikutnya, gitu. Kalau kekenyangan ya, bukan kenyang, kekenyangan pak. Kekenyangan itu distensi lambungnya. Jadi lambungnya itu distensi itu artinya melebar. Nah, kalau dia melebar, organ-organnya kemudian dikosongkan bekerja, belum waktunya kosong, kira-kira 6 jam pengosongan itu 6 jam, belum waktunya itu bapak sudah isi lagi, ada lagi cemilan, bapak makan gorengan, tahu berontak, apa-apa gitu, kira-kira begitu ya, gedang goreng gitu kan, belum waktunya kosong sudah diisi lagi, enzimnya belum ada, karena belum ada dia numpuk di situ. Kan begitu. Pada saat ada bekerjanya maksimal deh. Jadi akhirnya ya jadi masalah memang akhirnya. Proses penyerapan makanannya menjadi tidak maksimal. Makanya puasa itu mengistirahatkan banyak hal. Karena kita puasa rata-rata sekitar 10 jam atau 12 jam gitu ya. Rata-rata. Itu mengistirahatkan cukup baik. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana sebenarnya itu hubungannya dengan kesehatan secara kesembuhan, semuanya itu akan kita bahas pada periode-periode mendatang. Mudah-mudahan masih diperlukan Allah saya menyampaikan hal itu. Kira-kira begitu. Saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila ada yang salah karena kesalahan itu semata karena kelemahan saya sebagai manusia. Kita akhiri sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.